Baik, kita bahas adalah analisa usaha tani dengan varietas sayur sawi. Oke. Apa-apa yang harus kita siapkan nanti di sini? Ada kita buat pagannya. Apa yang diperlukan? Yang pertama, kita kan mau nanam ini kan, berarti kita siapkan pertama benih dulu kan? Benih atau bibit? Bibit ya, bibit. Bibit itu biji kan? Bibit. Berarti di sini volume. Apa itu volume? Sama dengan jumlahnya berapa bungkus gitu kan, berapa kilo, seperti itu. Volume berarti ini kurang, berarti varietas sayur sawi misal ukurannya di daerah kita itu 3 are gitu ya. Berarti kalau 3 are itu berapa meter persegi jadinya? 30 meter ya, 30 meter persegi ya. Itu varietas lokasi GH greenhouse ya, atau kita singkat saja ya, GH. Luasannya luas kita pakai 3 are. Ini sudah yang biasa ya, 3 are. Nah, jadi yang pertama kita butuhkan adalah bibit. Nah, lalu kalau itu kita kalau yang 3 are dalam GH itu yang pernah kita lakukan, kita tidak cukup 1 bungkus karena untuk persiapan ada yang mati, ada yang berarti kita harus siapkan 2 piece ya, 2 piece begitu tulisannya ya, 2 piece ya. Lalu baru harganya berapa? Nanti di sini kan rupiah berarti kan ya, rupiah. Harganya berapa dalam 1 piece? Kalau sawi itu memang agak ya beda sedikit dengan sayur ya, kalau nggak salah ya. Itu harganya kalau sayur pakcoy itu berapa dia? Yang 1 piece itu rata-rata kalau yang tahun kemarin ini, sebelum tahun 2022 itu guru ada yang jual 17, ada yang jual 19. Oke, kita ambil sudah 20.000 ya. Oke, kita ambil 20.000. Setiap penulisan angka di rupiah itu kalau kita berkaitan tentang usaha ada koma lalu straight di sini. Itu kalau di perbankan juga demikian. Oke. Nama barang, volume, harga 20.000 berarti dikali itu berarti jumlah. Nah, di sini jumlah sama dengan berapa jadinya kalau 2 piece? 40. Nah, berarti harga benih yang kita siapkan adalah 40.000. Nah, baru di sini keterangan. Ya, nanti apa diisi, apakah 40.000 ini benih ini kita beli 40.000 di hutang atau gimana gitu, ya kan? Nah, kalau dia hutang berarti ada keterangan, berarti piutang itu namanya. Itu kan kalau di pelajaran akuntansi dulu, ingat Pak Guru waktu SMA. Lalu yang kedua apa yang kita siapkan? Lahan kan kita sudah punya ini, lahan sendiri kan? Lahan sendiri. Pengolahan tanah, berarti pengolahan ini pengolahan lahan terdiri dari pertama sini baja atau nyangkul, tapi kalau di dalam GH kan kita pakai cangkul gitu ya. Berarti
berarti mencangkul. Pengulang tanah mencangkul, cangkul. Lalu berapa volumenya ini? Berapa kita yang 3 hari itu berapa orang kira-kira? Nah, ini di luar konteks praktik ya. Kan kita bisnis, analisa bisnis. Kalau yang 3 hari itu anggaplah kita pakai 3 orang atau 4 orang ya. Kan yang mengolah ya. Oke. Kita pakai 4 orang. Berarti kalau 4 orang kerja berarti 4 orang. 4 orang. Lalu 4 orang ini bisa enggak habis hari? Saya yakin habis sudah karena mencampur. Langsung direcak tanahnya. Itu berapa ongkos harian biasanya? Ya, berapa? Setengah hari 50 ya. Kalau di tempat saya di sini agak mahal memang kalau dibandingkan daerah sana, daerah utara. Kalau di sini rata-rata setengah hari itu ada yang 50 tetapi tidak tanggung sarapan. Nah, rata-rata di sini 40 ditanggung makan, sarapan sama rokok, ngopi itu. Nah, jadi anggaplah kita ambil 50 dah ya. Setengah hari tapi ini. Nah, berarti 100 kalau sehari 4 orang nggak ada, paling setengah hari ya, nyangkut. Berarti dikali 4, 5 kali 4 berapa? 20. Berarti 200.000 ya. 200.000 ini yang 4 orang menyangkul mengolah. Setelah dibalik tanahnya, direcak lagi gitu kan. Nah, baru nanti pembaruan 200.000. Nah, bukan. Volume di sini 40.000 dikali berapa? Oh 50 ya, 50 dikali baru 200. Oke, 200.000. Sini apa berarti keterangannya di sini? Setengah hari kerja. Iya, karena ada 4 orang, lahannya kita hanya 3 hari, berarti keterangannya setengah hari kerja. Setengah hari kerja. Ini penting analisa usaha ini. Ini kunci keberhasilan. Lalu yang ketiga, apa setelah kita menjangkau? Pembuatan bedengan. Pembuatan bedengan. Oke. Kira-kira berapa kita butuh orang itu kalau yang 3 hari itu kan belum masuk? Oke, kita pakai 4 orang juga. Kita pakai ini sebagai acuan kalian di dalam kalian usaha tani nanti, entah itu nanam cabai, entah itu nanam tomat, entah itu tembakau, entah itu apa saja di dalam pertanian itu. Karena apa fungsinya analisa usaha itu? Di sanalah kita tahu berapa biaya penanaman, biaya produksi. Nanti pada waktu panen pun juga kan butuh biaya itu seterusnya sampai ada nama biaya tak terduga nanti mesti masuk. Oke, 4 kita pakai 4 orang juga. Nah, 50 sehari kira-kira jadi enggak? Jadi yang greenhouse itu jadi ya. 50.000 dikali
Oh tadi ini, oh iya berarti 100 ya, dikali 4 serat, berapa tadi? 200, berarti 400 di sini karena sehari ya, ya, ya berarti 400.000. Ini keterangannya adalah sehari kerja. Sehari kerja. Oke. Lalu yang keempat, apa yang kita persiapkan? Apa yang dilakukan lagi setelah pengolahan tanah? Kan belum. Itu kan pembibitannya, bibit itu kan kita sudah tabur, sudah nggak perlu ditaruhkan sih, kecuali dianalisa di kali itu baru. Ini kan kita buat analisa. Berarti yang itu kan bibit, pengolahan, itu termasuk mencangkul. Terus pembuatan bedengan. Setelah pembuatan bedengan berarti apa? Kita karena kita di dalam WH nggak perlu pakai, karena kita ini apa, sederhana lah ya, sederhana. Nggak usah lah kita pakai musa. Misal berarti apa? Iya, penanaman. Nah ini kalau penanaman ini kita nggak perlu butuh banyak orang. Kenapa? Kalau pakai banyak orang, sama halnya kayak orang nanam padi, karena beda nanam padi dengan nanam sayur, nanti semau-maunya dia gitu. Nah, berarti kita harus punya tenaga ahli yang sudah biasa lah gitu ya. Anggaplah kita pakai 2 orang saja. Ini kan harus butuh ketelatenan. Tapi 2 orang. Lalu biasanya itu ongkosnya kalau nanam itu sama kayak orang harian lowong itu apa nanam padi itu. Ya rata-rata kita pakai 20. Ya sama kan sini juga 25. 20 di 25.000. Ya, berarti 2 orang itu 5, ya 50 di 50.000. Ini bisa setengah hari, bisa sehari. Tapi kalau hanya apa namanya, yang ukuran 3 hari itu saya rasa nggak cukup dia. Misal pagi kan ada batas, ada jam waktu tertentu dia. Kalau pagi kan paling dia kan harus jam 6:30 sampai jam, karena kalau kena sinar matahari kan ngelepek dia kan. Itu paling 1 jam waktunya, 1 jam. Misal pagi 6:30, nah nanti istirahatnya jam 8. Setengah hari. Nah berarti itu tetap jatuh itu sehari. Nanti disambung sore lagi jam habis sholat asar, paling telatnya itu udah jam 4 lah ya. Jam 4 berarti terhitung sehari dong jadinya kan. Nah berarti 2 orang kerja ini berarti 20 dikali 2 dikali berarti 100. Ya berarti 100. Berarti di sini berubah dia, berarti sehari ya. Nah, sehari ini yang 50. Ya, berapa? Ini kan 2 orang. Ya. 2 orang ini kan tadi 25 setengah hari. 1 orang 50, berarti 200. Ya berapa? 100. Berarti di sini 2. Oke, itu dia. Kan di pembuatan bedengan itu juga apa kan? Ya. Kalau setengah hari kan 25. Iya. Kalau coba. Itu artinya ada potensi kalian jalan jadi pembisnis. Kalau kalaupun 1 hari itu 100. Ini kan 4, yang ini ya. 4 orang
dia ini setengah hari berapa? 50. kan Ya betul. Setengah Terus, hari terus. Bapak. Setengah hari. Nah, karena dia buat bedengan itu karena hanya 3 hari itu kan 4 orang, saya rasa cukup. Karena tanahnya sudah ringan dia. Sudah ringan karena pada proses penjemuran apa kan sudah. Berarti ringan. Berarti 4 kali 5 4 kali 200 Bapak. ya, 200. 200. Nah, itu dia. Berarti kan ada potensi kalian jeli di dalam usaha. Oke, berarti 2. 200. Oke, terus ini tadi penanaman 2 orang 100.000 karena pagi sama sore berarti 200 biaya penanamannya. Berarti di sini keterangannya sehari kerja. Lalu apa lagi dulu? Kalau sudah ditanam yang butuh biaya itu proses di KD itu. Iya, di Bagus kan? iya, kompetisi dasar. Ya. Pemanenan. Apa perlu dipupuk enggak? Pemupukan. Iya, berarti beli pupuk. Iya. Pemupukan. Berarti enggak usah pemupukan. Pupuk. Gitu. Pemberian. Kalau itu pemberian itu kan dianu dia. Iya. Iya. Lalu pakai orang enggak? Tergantung kita pasti pakai. Oke, sekarang kita beli pupuk dulu. Kalau yang 3 hari itu karena pupuk tanahnya udah subur bagus gitu kan. Berarti apa namanya? Paling kita beli pupuk ini cukup lah 3 kilo ya. 2 kali pemupukan sampai panen. Berarti kalau pupuk daun yang non subsidi itu karena kita tidak berani dosis kimia lebih tinggi karena kita kan nanam sawit untuk dikonsumsi lebih bagus karena lebih kalau bisa kita tekan pupuk kimia itu sampai 60%. Ya, berarti 40% yang itu. Bahkan sampai kalau kita di sini kemarin itu yang kita panen itu kalau nggak salah Pak Guru beli setengah kilo sama setengah kilo sama pupuk daun itu 1,5 kilo habis itu. Bayangkan 3 hari segitu lah. Begitu subur kan? Oke, berarti kita pakai 3 kilogram. Itu harganya per 1 kilo kalau rata-rata itu yang non subsidi itu mereka aja 13.000. Kita ambil yang tinggi itu ya. 13.000. Lalu dikali 3 berapa coba? Berapa? 13.000 dikali 3 39 ya 39 keterangannya kosong sembal bayi berutang 1 kilo kan. Nah, berarti lalu yang keenam apakah kita pakai orang itu pakai oke kita pakai 1 orang sudah. Karena bisa jadi pakai pompa kan. Nah, kita kan bos ini ada nih tetap dihitung kan ya agri bisnis soalnya tak kerennya kan bisnis itu berarti usaha tani ya bos tani berarti biaya pemupukan ya pupuk dengan pemupukan kan beda. Pemupukan kita butuh orang 1 ya karena dia pakai tangki 1 orang kerja atau OHK 1 orang kerja itu karena paling kalau sore habis sholat asar ya kita kasih lah. Kalau Pak Guru itu kalau tidak ada sempat biasanya ya paling saya kasih dia 25.000 ya, untuk beli rokok lah cepat soalnya saya gitu lah. Oke 25.000 karena lahan kita sedikit kita pakai volume 3 ada ya. Lalu 20 lalu yang ke-7 lah pupuk. Kalau pemupukan 2 kali kita pakai berarti
biayanya berapa? Nanti di sini kita pakai keterangan ya. Ini karena pemupukan 2 kali, berarti kita pakai 2 orang berarti di sini kan? Berarti 2 orang karena 2 kali pemupukan. Berarti 50. Oke. Ini harga polymer kenapa? Berarti di sini 50 tetap 50 ribu. Oke, berarti di sini keterangannya adalah 2 kali kerja 2 kali pemupukan. 2 kali pemupukan. Lalu yang ke-7 panen. Ya, berarti berarti panen sudah. Panen biaya pemanenannya. Nah, ini apakah kita pakai orang enggak? pakai Nah, tetap pakai, nanti kita bisnis. Oke, kita pakai 2 sudah ya. Kita pakai 2 orang. Ada yang nyabut, ada yang ikat, ada yang bersih dan sebagainya. Itu kan lumayan prosesnya. Itu berapa kita kasih karena tidak terhitung harian karena udah sore itu biasanya kita di kampung. Tapi tetap dalam bisnis itu dihitung ya. Oke, sama sudah dengan pemupukan ini ya. Pakai 25 ribu. Berarti 50 ribu. Berapa kali panennya kira-kira? Baru habis yang itu. Nah, berarti nanti kita total dia. Berarti 50 ribu biayanya sekali panen. Terus dikali berapa kali panen? Itu kalau yang itu satu bang itu 70 7 apa? 7 bedengan itu kan kalau nggak salah ya, 7 bedengan. Itu biasanya kan 1 bedengan itu kan sekali panen, berarti 7 kali dia. Nah, baru dikali 7 kali 5 berapa? 30 ribu. Berarti biaya panennya adalah berapa? 350. Berarti ini berubah dia. Nah, 2 orang berarti di sini dikali di sini kali itu 7 orang kerja sama dengan 350 350 ribu. Keterangan 7 kali. panen. Oke, wes. Pakai transport enggak? Pakai kan? Berarti iya, kita beli bensin dan sebagainya, nyampah, mungkin rokok dan sebagainya. Oke. Iya, ini bisnis, ini harus bisnis, harus ditulis. Berarti transportasi. Nah, kira-kira sekali jalan itu kita nggak mungkin habis 1 liter kan? Mungkin. Anggaplah kita beli bensin biayanya 30 ribu lah, kita 3 liter itu ya. Karena dibawa ke pasar, itulah biaya transportasinya. Nggak usah gini kita pakai orang ya, karena sudah jelas kita sendiri yang masak kan. Nah, itu keterangan nanti di KAD itu sebenarnya kan bagaimana proses lunasannya, apakah yang punya lahan itu pergi ke pasar atau pembeli. Kalau di dalam ini kan nggak diterangkan. Yang jelas biaya transportasi. Berarti karena 7 kali dia kan pergi, itu biaya anggaplah 5.000 ya. 7 kali 1 orang jadi 5.000 kan? Oke, 5.000. Lalu jumlahnya berapa? 5 kali 7 35. 3 kali 5 7 kali
kali 5 35 begitu. Ya. 35 ribu. Jangan Bapak. 7 kali Ya, 7 kali. Kali Sama dengan di atas. Oke. Lalu yang terakhir, nah ini yang sering kita lupa rata-rata di orang jadi pengusaha itu. Dia cerita usah dapat sekian juta, apalagi petaninya merokok, belum beli tongkol, beli warung dan lain sebagainya, makan di warung. Berarti apa masuk di sana yang ke-9? Biaya apa namanya? biaya biaya pengeluaran. pengeluaran Ya, apa namanya? Di dalam bisnis apa namanya? Ayo, Inang, pikir dulu. Biaya tanggungan Bapak jadi apa? biaya tanggung Biaya tak tak ter terduga ya. Biaya tak terduga ini yang rata-rata ini. 9 itu biaya tak. Tak terduga. Iya, akhir kita enggak setiap hari itu kan selalu mengeluarkan enggak terhitung. Beli pulsa kita enggak pernah catat itu. Ke tempat ini. Sehingga tetap dihitung biaya tak terduga. tak terduga. Pak Guru punya dari awal, bukan dari awal. Iya betul, dari awal sebentar. Sekecil apapun loh besar. Makanya itu sebabnya fungsi daripada analisa usaha, analisa ini, buku analisa ini adalah apa? Kita bisa mengevaluasi hasil daripada panen kita. Apakah tahun penanaman ini kita rugi? Apakah untungnya berapa? Ruginya seberapa? Inilah fungsinya, kita cross check dia. Kita apa istilahnya? Evaluasi. Ya, evaluasi betul, kita evaluasi. Jadi kalau kita rugi atau untungnya sedikit, berarti apa yang salah? Bisa jadi jebolnya di biaya tak terduga. Disinilah profesionalitas daripada itu rata-rata, makanya orang Cina itu berbisnis itu tidak ada yang ngalahkan. Bayangkan sate susuk 500 rupiah itu harus dihitung. Makanya orang Cina itu betul-betul manajemennya diatur. Kira-kira biaya tak terduga ini berapa ya? Yang namanya tak terduga itu ya istilahnya khasnya istilahnya itu kan, supaya bisa kita ambilkan menjadi biaya. Oke, kita ambil sudah biaya tak terduganya 200.000 lah ya, sesuai dengan varietas yang kita tanam. Kalau cabai itu kan mahal ya. Anggaplah kita biaya tak terduganya 200.000. Oke, sekarang barulah kepada penjumlahan. Coba dijumlahkan dulu. Nah, dari baru total kan? Yang mana apa? Ini di total yang ini. Jangan yang ini total berapa? Ya, total. Jangan yang ini dijumlah ini. Nah, di total dulu. Baru kita berani untuk melakukan sebuah usaha. Iya. Total semuanya. jumlah dong Bapak. Iya. Jumlah yang ini sudah. Ya, coba nanti semuanya berapa? 1.035.000 kali saya bilang. Ya. Bareng ya, ini sebut barang lemah kita sebenarnya. Barang dai.
lebih besar biayanya. Kalau cabai kan ada ajil, ada mulsa. Pembangkakannya kalau di tanam cabai itu di ini buat bedengan sama mulsa sama ajil itu bengkak biarin saja. Tiga lima, 39. Yang mana? 35. 39.000 tambah 50.000, 300.000, 35.000. Yang ini 35 kan? Ya. 200.000 terakhir. Dia tak terduga YWA, dia tak kebanyakan itu yang dia tak terduga. Iya, karena kita tidak menduga. Kira itu Piro 300 lu bapak. Yang mana? 35. Piro Yang ini 35.000 atasan. 300.000. 350. 350. 350. Ya 350 kan dikali 7. 1.214 sebenarnya. Iya, 222.500. Berapa? Sejuta, 1.000.000. 1.200.500. Aku 1.314. 1.314 Bapak. Ya, sudah jelas sudah itu gampang sekali. 1 juta. 300. Tapi total biayanya, Total. total biaya Gua kena ya di baru 300. 300. 1.314.000. 1.314.000 ya. 1.314.000 disimpan itu. Ya disimpan ya. Nah, nanti baru sekarang kita buat analisa panennya. Analisa pemanennya. Nah, baru kita buat analisa panennya. Nah, ini tadi biaya ini kan. Oke. Udah ini semua kan? Pak, iya. Anu iya. Belum dicatat? Ya disimpan totalnya dulu. Iya. Jadi baru kita tahu berapa. Iya hari. Iya, terduga. Itu. Berapa? 1.604.000. Iya, Banyak dia. pineng kalkulator di dia. Mabuk nah. Ya, itu. Jumlah dulu Rumah kalkulator. gede-gede, geng. 200 juga menit 16.5. 50.000. Salah tulis itu. Yang benar itu yang tadi. Ya, 1.314.000. Oh nih kalkulatornya pineng kalkulator. Lalu Nuni. Sudah ditulis itu? Ya. Ya. Hah? Baru kita buat analisa panen. Nah, analisa panen inilah yang menentukan nanti berapa keuntungan kita, sehingga itu yang menjadi standar kita untuk memajukan daripada agribisnis. Misal tanam sayur, nah mendingan saya tanam sayur, kalau tanam cabai mahal gitu karena putaran waktunya lebih cepat. Nah kan seperti itu. Nanti kita buat analisa cabai di pertemuan berikutnya. Nah sehingga nanti akan menjadi satu perbedaan, karena masing-masing paritas itu berbeda dia biayanya, berbeda-beda. Kita tanam tomat juga beda, bawang beda, padi beda, kangkung pun beda, bayam beda, semua berbeda-beda, tidak mungkin sama. Nah sehingga dari semua jenis padi, makanya kalau di pertanian itu banyak peluang usaha karena banyak varietas. Sama halnya dengan kita bisnis hasil perkebunan, ada yang jual bisnisnya apa, ada yang bisnis durian, ada yang bisnis manggis, ada yang bisnis keduanya kan, bisnis buah apa aja dibeli gitu kan. Nah itu pun masing-masing buahnya itu, misal manggis beda pembukuannya kan gitu juga.
Nah sehingga nanti dia tahu di mana pada usaha apa tempatnya untungnya besar, pada buah apa tempatnya dia rugi. Itu udah kalau orang yang profesional. Sama halnya dengan Pak Guru. Pak Guru itu dua varietas, itu cabai sama sayur. Tapi ada waktu-waktu. Nah, nanti ada di kita harus jeli dalam masa tanam. Kapan kita nanam sayur sehingga harga belinya mahal. Kapan kita nanam cabai sehingga dapat ketemu harga tinggi gitu. Iya, disinilah letaknya kita sekolah itu sehingga tahu. Nah, nanti kalau tularkan itu nanti kita bagi pengalaman itu di bulan apa, termasuk penanganannya bagaimana, antraknosanya bagaimana penanganannya, fusarionnya bagaimana, itu nanti semua saya sharing dengan kalian. Masih panjang perjalanan. Ya. Oke, sudah disimpan ya. Simpan ini yang 1 juta. Ya, karena kita mau buat analisa panen atau penjualan ya. Jadi kita pakai analisa penjualan lah ya. Penjualan hasil panen. Ini sedikit dia karena 7 kali tadi panennya kan. Supaya dengan jumlah nah keterangannya nanti di sini satu ikat itu berapa. Kita pakai yang normal ya, harga yang normal yang biasa di pasaran. Karena pasar tradisional dengan pasar induk itu kan berbeda harganya di pasar kota gitu. Oke, kita ambil pasar kota ya, yang seperti yang pernah saya lakukan. Oke, kita ini akan secara otomatis ini kan berubah dia. Berarti apa di sini? Panen. Ini keterangannya Pak. Panen. Berarti berubah dia, temanya berubah. Tetap di analisa usaha, tetapi masuk ke analisa apa? Penjualan lah ya, penjualan atau yang kurang panen. Oke. Panen pertama itu yang 1 bedengan itu kita dapat berapa banting gitu. Tadi yang itu tuh 1,5 ya. Itu rata-rata 2. Berarti berapa ikat itu? Ya. Yang itu. Berapa? Berapa ikat itu? Tafsiran itu ya. Mereka dua pintu ada ini 2 balu di belakang. 20 ikat. Yang 1 banting. Oh, berarti itu yang seluruhnya 40 ya. Oke, berarti yang satu bedengan itu kan enggak full gitu kan. Karena ada potongan di sana. Itu kita ambil sudah atau 1 ikat besar itu berapa isinya ikatan itu? 7. Berapa? 7. Oke, kita ambil ikatannya ini di sini tempat agak ruwetnya sedikit. Nanti kan harganya 1 ikat itu berapa? Nah, kita ambil harga normal ya, harga di pasar COT ya, di Mandalika atau di Borowik pasar kota. Oke, panen pertamanya
pakai pertama ya, pertama. Panen pertama berapa ikat jadinya itu? Ikat besar itu. Tadi yang kan ada potongan itu enggak seluruhnya itu kan. Berarti kita ambil sudah 30 ya. Oke, 30 Ikat. ikat. 30 ikat. 30 ikat. Itu kalau di pasar Keboroe atau Mandalika atau di Peraya, pasar Peraya, Mandalika Peraya, yang Mandalika Tertais gitu ya, itu berbeda-beda. Kalau di Peraya itu lebih tinggi, lebih pasarannya lebih menjanjikan. Karena apa? Karena di daerah selatan sana kan ada yang jarang orang nanam sayur, bukan tidak ada, mungkin ada di seputaran sana entah di mana gitu. Artinya peluang pasarnya tinggi. Itu satu ikat itu kita ambil 15.000. Nah, 15.000. 15. Nah, berarti berapa? Dikali 30 coba. 30 kali 15. Ya. Kak Guru bisa menganalisa perbandingan harga pasar yang di Keboroe, di Gunung Sari, bahkan di Tanjung. Nah, kalau di Tanjung sama di Peraya Kota itu hampir sama. Belum lagi di 450. ya berapa? 400 cocok. 450.000. Dulu beberapa tahun yang lalu Pak Guru pernah sekali panen itu karena ada permintaan di pasar kuda, harga meningkat pada saat itu. Itu setiap pagi memang ibumu membawa dengan harga rata-rata itu ya, rata-rata 350 sampai 450 dulu beberapa tahun yang lalu. Sehingga Pak Guru dapat sepeda motor waktu itu. Itu sebabnya saya termotivasi untuk nanam sayur itu karena waktunya lebih cepat. Oke. Terus dipanen kedua nanti kan fluktuatif di sini, nggak mungkin merata sama kan fluktuatif. Oke, karena di pemasaran kedua itu biasanya permainan di pasar itu kadang-kadang dia pancing kita dulu 1, 2, 3, nanti setelah itu turun lagi. Nah, seperti itu akalnya mereka itu sebenarnya. Ya penuh ini padahal misalnya kita lihat di pasar, makanya kita lebih baik peluangnya itu di pasar kota kita, karena kota itu kan masuk ke BTN ya, bahkan ke mall ya kan. Oke, berarti 30 Ikat. ikat 15.000, 410.000. Ini kita berbicara realita, analisa. Karena kalau bertani itu enggak begitu ini, margin errornya lah sedikit gitu. Lalu di panen ketiga bisa saja dia naik karena pemasarannya entah, kita nggak tahu. Di pasar itu kadang-kadang menghilang itu, saya nggak tahu. Pernah di ibumu itu jual satu ikat itu 1.000, satu ikat kecil itu paling isinya 3 pokok, pernah sampai begitu. Berarti kalau isinya satu ikat itu berapa? Itu di pasar terus. Apalagi di Mandalika. Kalau di Mandalika yang ukuran ikatan besarnya itu yang harus dianggaplah yang 3 sampai 4 itu sampai 2.500 sampai 3.000. Bahkan kalau sudah masuk BTN itu 1.000. Nah itu dia. Karena tingkat konsumsinya di sana kan sudah paling bawah. Pada langsung menyentuh pada konsumen kan terakhir. Oke. Karena itu kan sama ukurannya kan, 30 ikat, panjang lebarnya juga, rata hidupnya juga kan. Oke, di sini kita temu pasar anggap 20.000 gitu. Nah, baru dikali 30, 2 kali 3 6, berarti 600 ya.
lalu di panen keempat balik lagi dia tetap dia mancing kita ini stresnya ada karena nanti di bawah itu biasanya langsung down gitu. Itu kan prinsip di pasar itu kita tahu betul. Iya. Kawan sebenarnya. Oke. Lalu panen yang kelima. Sebentar. Keenam. Lalu ketujuh. Ini sudah rumusnya mereka. Nanti ada penjelasannya yang lebih apa namanya konkret di sini. Nanti terus 50. Nah, baru dijumlahkan ini. Berapa jumlahnya? Tinggal dihitung. Coba hitung deh. Yang tadi juta. Berapa? Ya jangan orang berapa? Berapa? 3 juta. Ya, 3 juta. Oke, 3 juta rupiah. Nah, baru dia ke sini. Ini harga hasil penjualan ya. Ini biaya baru penjualan 3 3 juta. Oh, berarti. ini berapa tadi? 1.314.000. 14.000. Oke. Penjualannya berapa? 3 juta. 3 juta. 2.000. Oke, berarti rumusnya apa? Sederhana. Kita kasih kode apa? Hasil total pembiayaan hasil penjualan dikurangi biaya produk. Iya, itu rumusnya. Berarti hasil penjualan HP dikurangi biaya produksi sama dengan apa? Jualan. Sama dengan apa? Laba. Untung. Hasil penjualan dikurangi biaya produksi sama dengan laba keuntungannya. Berarti
HP-nya adalah 3 juta. 3 juta. 3 juta. Terus biaya produksinya 1 juta 314.000. Barulah labanya berapa? 2.998.000. Oke, 2 juta 998. 2.998.000. Dia bertimbang A. Dulu. Jadi kita menanam sayur dengan biaya produksinya 1.314.000. Hasil penjualannya adalah 3 juta. Lalu hasil penjualan dikurangi biaya produksinya. Itu biaya terduga sudah masuk tadi kan. Sehingga kita dapat 2.998.000. Nah, ini dia, karena kita ini berbisnis. Kita bos sendiri, perusahaan sendiri. Nah, barulah coba 2.998.000 dibagi 30. Dibagi 30. Ini perusahaan kita, ini sawah ini, kantor kita jadi bosnya. Berapa? Dibagi 30 ya. 9 dibagi 30 hari ini sama dengan berapa? 99. Berapa? 99.000 kan? Oke. Inilah penghasilanmu sehari menjadi petani sayur. Ini yang membuat kita termotivasi. Nah, sekalian. 99.000. Tidak ada yang merintah kita. Tidak ada yang caci-caci maki kita. Ya. Lalu bagaimana bisa mewujudkan ini menjadi petani yang profesional? Yaitu dengan harus menguasai ilmunya. Sekarang kita berpikir, bagaimana kalau saya menanam 1 hektar? Saya ini bos, pinjam uang, punya modal, saya ciptakan lapangan kerja. Kantor saya sendiri di rumah, saya punya buku manajemen usaha. Pertama, lapangan kerja kita ciptakan. Perekonomian terangkat. Mulai dari orang yang bekerja ada pemasukan. Terus kita yang bisnis juga di pasar sana ada buruh. Terus tempat kita menjual juga dapat untung. 3. Saya tidak jadi bos. Berarti tinggal di ini. Tadi ini 3 are kan? Bisa memungkinkan nggak? 3 are kok sampai kita dapat 3 juta. Kalau bagi Pak Guru ini harga standar kita pakai. Sedikit. Ini bukan saya menghayal. Pernah melebihi dari ini. Bahkan saya dapat 4 juta 1 greenhouse itu. Karena pada saat kapan saya nanam? Pada saat kapan? Kalau musim hujan itu kan, hujannya Pak, di sana kita panen. Nggak ada orang nanam sayur, karena orang pada nanam padi. Sayur mayur nggak ada. Andai pun ada, jarang. Hanya produksinya di Lombok Timur yang non stop, entah itu di mana. Karena orang Lombok Timur itu orangnya rajin-rajin. Makanya orang Lombok Timur itu tiap hari tuh
lihat, coba lihat di Jelojo itu produksi itu anak-anak muda sudah ciptakan lapangan kerja, sudah bisnis sendiri segepok uang. Iya, habis ke pasar nggak pergi kuliah, nggak ada yang sangka dia anak petani. Untuk ilmu jalan, ini yang harus kita rubah mindset kita berpikir sekalian, supaya bagaimana kalian menjadi petani-petani yang profesional, petani yang berhasil. Boleh kita hina, disepelekan orang, kaki kita kotor dan lain sebagainya, udah panas, tapi kita tidak tahu penghasilan kita 90.000 loh, jangan salah. Lalu bagaimana dengan kalau 1 hektar tinggal dikali? Berarti coba kita hitung, kalau 1 hektar itu 100 are kan, 100 are namanya 1 hektar. Berarti kalau 3 berarti berapa ya? Kita tidak heran Pak Bob Sadino yang sukses dari bertelur apa yang telur asin namanya, telur asin. Karena saya baca di buku, di majalah HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, dulu tahun 2000, kalau tidak salah ingat Pak Guru ya, 2007 saya berlangganan dulu ketika Pak Guru menjadi ketua kelompok dan milik saya sendiri kelompok itu. Tapi sekarang udah bubar itu kelompok, karena masyarakat nggak mau diajak berbisnis, petani, ngensi mereka. Saya baca, karena saya tak lepas dari media dan banyak belajar. Itu Bob Sadino itu dia yang menanam kangkung cabut itu, kangkung darat itu. Beliau hitung per 1 ikat itu 250, pemasarannya Jabodetabek. Tahu Jabodetabek? Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Banten. 250 per 1 ikat. Tetapi berapa produksi beliau? Dia menciptakan lapangan kerja di Bogor itu lebih dari 300 orang gunung di sana, bukit, tanam kangkung darat itu. Karena konsumsi kangkung darat, kangkung akar itu di Jakarta, di Jabodetabek itu sangat tinggi, karena kandungan vitaminnya luar biasa. Di warung-warung, di restoran, di hotel-hotel itu sampai setiap hari beliau sekali ngirim itu bukan pakai kontainer, kereta api dikontrak itu. Di setiap stasiun ada pasar, Jatinegara, Bekasi. Pak Guru kan pernah tinggal di Jakarta, Bekasi, stasiun kota, nanti menyebar ke seluruh kabupaten dan provinsi, ya kabupaten Jabodetabek. Itu penghasilan beliau itu sehari berapa? Lebih dari 1 miliar dari kangkung, nak. Kangkung. Karena skalanya besar, skalanya luas dan menciptakan lapangan kangkung darat. Makanya Bob Sadino itu di lahannya itu punya tempat helipad, tempat mendaratnya helikopter. Dia membaur dengan anak buahnya, nggak ditahu mana petani mana bos. Dia pakai celana pendek, pakaiannya nggak begitu rapi, ya biasa aja lah. Nggak ditahu tempat mendaratnya helikopternya, tapi nggak. Dia membawa pakai songkok, ikut juga nyuci, ngabo, nggak ada yang tahu itu bosnya. Kalian buka di Google bagaimana tentang Bob Sadino tadi. Seorang pengusaha sukses hasil pertanian, peternakan. Artinya apa? Ini kok bisa seperti ini? Ini kan pengalaman Pak Guru. Artinya beginilah kalian menjadi petani, jangan asal menanam. Itu makanya Pak Guru katakan bertani itu pakai otot, berpikir. Jangan, apalagi kita nanam cabai. Artinya inilah sebagai inspirasi kalian. Nanti ketika kalian lulus sekolah, sembari kuliah, kalian menciptakan lapangan kerja paling tidak
kalian bisa mengurangi biaya orang tua. Biaya orang tua. Tapi lahan darat bisa, kenapa tidak? Di halaman rumah pakai polybag, hidroponik, sekarang modern. Nah, cuman ini sebagai inspirasi buat kalian supaya kalian berkembang. Semakin luas lahannya, maka semakin besar peluang. Nah, yang perlu dipelajari itu kan bagaimana ilmunya itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk bagaimana kita kalian nanti ketika balik dari PKN-nya bisa kalian praktiskan, jangan hanya mendengar. Bapak juga demikian. Rata-rata binaan Pak Guru baik itu dari anak teman-teman yang dari mahasiswa, mereka mandiri, mereka tetap kuliah. Ya. Akhirnya paling tidak dia bisa mengurangi biaya orang tua. Dia kita harapkan. Itu sebabnya kalian ditempatkan di sini oleh pembimbing kalian, karena kita di sini berdiskusi bagaimana untuk bisa mengembangkan hasil pertanian kalian. Jangan pernah melihat atau mendengar apa kata orang, jangan pikirkan itu, karena kita masing-masing yang membuat diri kita sukses itu ya diri kita, bukan orang lain yang membuat kita sukses, ya kan? Diri kita yang buat kita sukses. Sekalipun kalian sekolah di pertanian kan tidak harus menjadi petani gitu, ya kan? Bisa jadi kamu jadi bos. Iya, diciptakan ada peninggalan orang tua kalian. Oh, saya nggak mampu, saya usaha yang lain begitu. Usaha bisnis ini mungkin bengkel, tapi jiwa usaha taninya tetap berjalan. Kamu sewakan, bukan sewa, kamu ciptakan bekerja. Tapi kamu sudah punya ilmunya, sehingga nanti yang bekerja itu apa senang kan kita bekerja. Sama halnya dengan Pak Guru. Mana kok ada waktu kita lagi becek-becek, waktu kita lagi belajar. Nah ini ya harus bagaimana kalian bisa ke depan itu menjadi pemain agribisnis yang betul-betul profesional dan bisa menjadi bermanfaat untuk diri kalian. Dan paling utama adalah ketika kalian nanti sudah menguasai ilmu, kamu hasil praktikmu, kamu praktikkan di rumah, jangan pernah kamu tidak membagikan pengetahuan kamu, pengalaman, karena itu yang akan membuat kita menjadi. Pernah saya punya dulu di Jakarta ada teman, kata beliau, di hati orang sukses itu standarnya begini, apa Pak namanya, Pak Muhammad Ikhwan, semakin banyak kamu sukseskan orang, maka kamu akan semakin sukses. Katakan begitu. Ternyata bisa kita melihat guru-guru demikian. Contohlah guru SD, di SD dia ngajar. Guru-guru saya dulu tetap menjadi guru SD. Ada muridnya udah jadi dosen, udah jadi pilot, udah jadi macam-macam. Tetap menjadi guru. Apanya yang diangkat? Derajatnya oleh Allah. Itu makanya disebutkan dalam khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang. Mungkin sampai di sini pertemuan kita, insyaallah malam selanjutnya kita lanjutkan lagi dalam season paritas yang lain, terutama penguasaan daripada